Hujan yang ikut dengan Melisa dan Cahaya ke sebuah butik hanya duduk di salah satu sofa menunggu calon mertua dan adik iparnya itu keluar dari kamar pas. Lamunannya buyar saat bahunya disentuh seseorang. "Hai," sapa Kayangan yang berdiri dengan sangat anggunnya di sisi Hujan. Iya," jawabnya tergagap karena terkejut. "Kenalin, aku Kayangan." Gadis cantik berusia 20 tahun itu mengulurkan tangannya. Hujan sempat mengernyitkan dahinya sedang mengingat satu hal. "Aku pacarnya Bumi," jelas Yayang seakan mengerti dengan kebingungan yang dirasa calon kakak iparnya itu. "Oh iya, maaf aku lupa," balas Hujan tidak enak hati. "Enggak apa-apa, kita belum kenalan juga kan?" Keduanya kini saling berjabat tangan dan memberikan senyum terbaik mereka. "Mama mana?" tanya Yayang. "Masih cobain baju?" jawab Hujan. Kini para calon menantu keluarga Rahardian itu sudah duduk bersebelahan di ruang tunggu. Kayangan hanya mengangguk paham. Ia yang memang lebih ramah harus pintar mencari topik pembicaraan agar tidak canggung. "Yayang, udah datang sayang," ucap Melisa saat keluar dari kamar pas. "Udah mah," jawab gadis itu sambil bangkit dari duduk kemudian menerima pelukan hangat dari wanita yang telah melahirkan seorang pemuda yang amat mencintainya itu. "Jan, udah selesai belum?" tanya Melisa. "Belum mah, kayaknya bakal lumayan lama," sahut Hujan. "Ade juga belum, bajunya terlalu sempit padahal seminggu lalu udah pas." Kini ketiganya duduk bersama sambil menunggu giliran Kayangan mencoba bajunya. "Nona, mari silahkan," ucap salah satu karyawan butik dengan amat sopan karena tahu dengan siapa dia berhadapan saat ini. Kayangan mengangguk sambil bangun setelah berpamitan pada Melisa dan Hujan. "Yayang tinggal dulu ya, Mah, Kak Hujan." "Iya sayang, katakan saja jika kamu nanti kurang nyaman," pesan Melisa kepada calon menantu keduanya. Usai fitting baju, 4 wanita korban kebucinan para pasangannya itu pun kembali ke apartemen. Si bungsu yang nampak kelelahan merengek ingin pulang dan tidur. "Mama antar adek ke kamarnya dulu ya," pamit Melisa kepada 2 calon menantunya itu. Mereka mengiyakan sambil menganggukkan kepalanya. "Adek sakit ya?" tanya Hujan pada Kayangan yang duduk di sebelahnya. "Iya, Cahaya punya penyakit jantung sendiri sedari lahir." "Iya, Cahaya punya penyakit jantung sedari lahir," jelas Kayangan. Hujan yang mendengar penuturannya pun langsung menoleh. "Oh, aku nggak tahu," ucap Hujan. "Kamu udah lama sama Bumi? Kayaknya banyak tahu ya tentang keluarganya," tanya Hujan. "Enggak, aku baru banget sama dia. Tapi aku udah kenal lama sama Air. Kita temenan udah setahun lebih, jadi aku lumayan dekat sama dia," jawab Kayangan apa adanya. "Oh, dekat sama kakaknya tapi pacaran sama adeknya, gitu ya?" Kakak Hujan. Begitupun dengan Kayangan. 2 gadis yang tengah berbincang itu pun dikagetkan oleh kedatangan Langit yang membuka pintu cukup keras. Pria tampan yang masih memakai setelan jas itu langsung naik ke lantai atas tanpa menegur sama sekali pada Hujan dan Kayangan. Nada Langit begitu sesak karena rasa takut. Brak. Dia kembali membuka pintu kamar gadis kecilnya itu dengan tangan bergetar. "Dek," panggilnya lirih dengan langkah tergesa. "Gak apa-apa bang," sahut Melisa karena putri bungsu sudah terlelap. "Bun, abang takut," sahut Langit sambil memegang tangan Cahaya yang dingin dan basah. "Udah minum obat kok, kita tunggu 2 jam ya. Kalau masih lemas baru kita bawa ke rumah sakit," jelas Melisa. Dia sedang sekuat tenaga menyembunyikan rasa panik dan takutnya di hadapan Langit yang tak kalah takut darinya. "Cantiknya abang, kuat ya, gak boleh nyerah. Abang udah di sini sama kamu. Ayo, bertahan ya sayang." Saat Melisa keluar kamar meninggalkan Langit dan Cahaya, tubuh lemahnya bersandar di daun pintu yang sudah dia tutup dengan pelan. Cairan bening lolos begitu saja saat dia memejamkan matanya. "Mah?"
Hujan yang baru naik ke lantai atas hendak menuju kamar air tidak sengaja melihat Melisa yang sedang meremat baju bagian dadanya. Wanita cantik itu menoleh dengan senyum yang dia paksakan. "Mama kenapa? Adek gimana?" tanya Hujan. "Adek gak apa-apa, ada abang yang nemenin." Melisa mengulurkan tangannya meraih tangan Hujan. Dia butuh pegangan saat ini. Dadanya begitu sesak jika si bungsu sudah merintih menahan sesak nafasnya. "Aku belum tahu apapun, tapi aku harap mama kuat dan sabar ya," lirih Hujan. Dia membiarkan calon mertuanya itu meremat tangannya dengan erat. "Pasti, mama harus kuat demi adek," ucapnya dengan nada bergetar. Tetes air mata masih saja mengalir di pipi putih mulusnya. Hujan yang merasa ikut sedih akhirnya memberanikan dirinya memeluk ibu dari calon suaminya itu. Dia memberikan bahunya untuk Melisa yang masih terisak lirih di depan pintu. "Adek gak sendirian, ada kita yang pasti kuatin adek mah," ucap Hujan sambil mengelus punggung Melisa yang sedikit terguncang. "Terima kasih, kamu anak baik. Semoga kamu dan Air bisa bahagia." Langit yang masih menunggu gadis kecilnya itu tidur tidak peduli sesibuk apa ia hari ini. Otaknya hanya berpusat pada cahaya yang terbaring dengan hembusan nafas yang amat pelan. Mata pemuda itu tidak sedikit pun mengalihkan pandangannya dari si bungsu. Tangannya terus merasakan hawa dingin sampai akhirnya berangsur hangat. "Kamu kuat, kamu bisa sembuh," lirih langit sambil menghapus air matanya. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain melihat pemilik hatinya itu terbaring lemah. Ceklek. "Bang?" Air dan Bumi yang mendapat kabar dari pasangan mereka masing-masing langsung pulang usai kuliah. Dua pemuda yang sama tampannya itu terus menghampiri langit yang masih setia duduk di sisi tempat tidur. Air langsung meringsek naik ke atas ranjang. Dia baringkan tubuhnya di sisi adik perempuannya itu. "Tidurnya gak boleh lama-lama ya," bisik Air. Bumi yang duduk di atas ranjang si bungsu pun tidak luput dari rasa sedih yang bagi tercapik hatinya. "Dek, jangan kayak gini, kakak gak suka." Bumi menghela nafasnya. Dia usap pipi cantik adiknya itu dengan tangannya yang bergetar. "Ada cantik banget ya," timpal langit. Dia mengucapkan kalimat itu sambil menggigit bibir bawahnya sendiri. "Kalian tahu gak, kalau adek tuh katanya jadi perempuan paling bahagia karena dia paling cantik di antara kita." Langit terkekeh dengan suara parau menahan isak tangis. "Tapi kita paling sengsara karena dia paling berisik," tambah Air yang menarik tubuh lemah adik perempuannya itu. "Tapi kalau jadi kalem begini juga aku gak suka loh," ucap Bumi. Dia mendongakkan wajahnya untuk menahan air matanya. "Iya, gak ada yang teriak-teriak," tambah Langit. Dia adalah salah satu pria yang akan sangat kecewa kepada takdir jika gadis kecilnya itu harus pergi setelah sekuat tenaga dia berjuang melawan sakitnya sejak lahir. "Adek, ayo bangun. Kakak bikinin makanan kesukaan kamu. Kakak janji gak akan pedas," ujar si sulung. Wajahnya sudah basah dengan derai air mata. Gadis itu mendengar dan merasakan apa yang para pria itu katakan di sisinya. Namun lagi dan lagi rasa lemahnya tidak sanggup membuat dia membuka mata. "Kak, adek capek." "Cup." Air dan Bumi langsung mencium kepala kedua pipi Cahaya secara bersamaan. Kasih sayang kedua kakaknya kembali memberikan kekuatan untuk si bungsu kesayangan semua keluarga. Ikatan batin antara tiga saudara yang begitu erat mampu membuat gadis cantik yang kini terlihat lemah itu sedikit demi sedikit membuka mata lentik dan teduhnya. Alhamdulillah. Semua mengucap rasa syukur, begitupun dengan Reza dan Melisa yang ternyata sedari tadi berdiri di ambang pintu menyaksikan betapa manisnya sikap anak-anak mereka. "Hasil kerja keras kita luar biasa ya, Ra?" kekeh Reza sambil menghapus air mata Umairahnya. Iya, sangat luar biasa. Mereka tumbuh dengan kasih sayang dan cinta yang tidak lekang oleh waktu, meski ketiganya kini sudah beranjak dewasa. Lirih Melisa, wanita itu dengan bangganya memuji anak-anak yang dengan susah payah dia lahirkan ke dunia. "Kamu ibu yang hebat. Dengan kesabaran juga tangan lembutmu mereka selalu jadi yang terbaik."
Melisa berhambur memeluk suaminya, menyadarkan kepala di dada bidang sang pemilik hatinya. Kamu juga ayah yang baik, Mas. Cara mendidikmu yang penuh kasih sayang membuat mereka saling menguatkan. Langit, air, bumi, dan cahaya pun ikut menoleh ke arah pintu saat menyadari kehadiran orang tua mereka. Dengan senyum hangat dan rasa bangga, keduanya pun berjalan menuju tempat tidur si bungsu. Bumi langsung bangun, dia membiarkan Reza duduk di sisi adik perempuannya. Anak nakal, gadis kecil papa selalu saja senang membuat kita khawatir, ucapnya sambil memeluk cahaya hidupnya. Anak yang selalu dia manjakan dengan limpahan kasih sayang tidak terhingga. Maaf, adik selalu merepotkan, jawabnya lirih sambil terisak. Gak apa-apa, biar dua kakakmu ini ada kerjaan, kakak Reza sambil mencubit hidung mancung cahaya yang mirip sekali dengan istrinya. Cih, si papa, protes air yang justru bermanja pada mamanya. Semua kini bisa bernapas lega setelah beberapa jam lalu merasakan rasa takut yang luar biasa karena Cahaya terlalu lelap dalam tidurnya usai meminum obat. Ya ampun, aku lupa sama si Jan Hujan, bekik air yang langsung terlonjak dari tempat tidur adiknya. Anak sulung yang masih hiperaktif itu bergegas turun ke lantai bawah. Aku juga kok bisa lupa sama Yayang sih? Gerutu Bumi yang ikut menyusul kakaknya. Karena seingat Bumi, dia melihat kedua gadis itu duduk di ruang tengah dengan rasa khawatir yang sama. Reza dan Melisa tertegun melihat dua anak laki-lakinya itu yang menurut Melisa sangat menggemaskan sekali. Udah berasa tua belum, Mas? Godah Mairahnya. Enak aja, sungut Reza kesal jika sang istri menyebutnya tua. Senior kali bun, agak halus gitu, ucap Langit sambil mengulum senyum membuat Reza langsung memicingkan mata pada calon menantunya itu. Awas kamu ya, ancam Reza. Langit dan Cahaya pun tergagah bersama, apalagi saat Reza menarik tangan Melisa untuk keluar dari kamar. Sepertinya mereka cukup peka membiarkan pasangan itu berdua lebih dulu. Jangan begini lagi ya, pinta Langit. Tangannya belum sedikit pun lepas dari Cahaya. Udah aku bilang bang, aku udah terlalu lelah, semakin hari aku semakin lemah, ucap gadis yang masih terlihat cantik meski dalam keadaan pucat. Enggak, sayangnya abang tuh kuat, enggak lemah, apalagi putus asa begini. Langit mulai berpindah duduk agar lebih dekat pada Cahaya. Dia memeluk gadis itu agar masuk dalam dekapannya. Rasanya sakit banget bang, lirihnya Cahaya yang selalu merasa nyaman dan aman di depan dada pendamping hidupnya itu. Andai sakit itu bisa dibagi, abang mau deh. Abang akan lakuin apapun untuk kamu agar kita bisa bersama selamanya. Langit berkata sambil buru-buru mengusap cairan bening di sudut matanya. Dia tidak ingin Cahaya tahu bahwa dia sangat terluka mendengar keluhan rasa sakit yang dialami gadis itu. Kapan aku dapat donor jantung? Aku mau menikah dengan abang sesuai dengan permintaan abang selama ini. Cahaya bertanya sambil mendongakkan wajahnya. Kini kedua mata mereka saling menatap dengan tatapan sendu. Kita masih mencari yang tepat untukmu. Jika saja jantung abang cocok denganmu, tentu sudah sedari dulu abang berikan kepadamu sayang. Cahaya menarik tubuhnya. Dia tak suka dengan perkataan yang dilontarkan Langit kepadanya. Lalu aku akan hidup dengan siapa? Langit menarik nafas sambil tersenyum. Dia mengusap halus pipi Cahaya dengan tangan lembutnya. Sayang, jika keadaan tetap begini pun, abang tidak akan sanggup tanpamu. Mereka kembali berpelukan. Kali ini lebih erat dari sebelumnya. Bahkan Langit tidak mengusap lagi air matanya. Dia biarkan rasa sedih itu tumpah dalam dekapan Cahaya. Jika hari itu tiba, mari kita mati bersama. Reza dan Melisa yang keluar dari kamar si bungsu langsung turun ke lantai bawah untuk bergabung dengan kedua anak laki-lakinya. Pria itu langsung menautkan kedua alisnya saat melihat si sulung berada di dapur dengan celemek di tubuhnya. Kamu mau masak apa malam-malam? Tanya Reza yang masih merangkulkan tangannya di bahu sang istri. Bikin mie, Pah, aku lapar, sahutnya dengan tangan sibuk memotong bakso dan sosis, sedangkan Hujan hanya duduk manis di kursi meja makan. Melisa langsung menghampiri Kayangan yang sedang mengobrol dengan Bumi
Entah apa yang mereka bicarakan, tapi sungguh terlihat sangat serius. "Mah, aku antar Yayang pulang ya," pamit Bumi, namun dibalas gelengan kepala oleh Melisa. "Kenapa?" tanya si tengah bingung. "Makan dulu, kakak akan buatkan mie untuk kalian. Kita makan sama-sama," ucap Melisa dengan tegas. Wanita itu langsung bangun dari duduk menuju dapur di mana anak kesayangannya itu masih berkutat dengan alat masak yang memang sudah tidak asing bagi air. "Bikin buat semuanya ya kak?" tita Melisa sambil menarik kursi meja makan di sisi hujan. Tentu gadis itu langsung salah tingkah. "Aku mau bantuin air dulu mah," ucapnya sambil bangkit namun ditahan oleh Melisa. "Gak usah, kakak udah biasa masak dan gak pernah mau digangguin, kita tinggal makan aja." Kini beberapa mangkuk berisi mie dengan bermacam-macam topping berbeda sudah tersedia di atas meja makan. Bumi dan Kayangan pun sudah ikut duduk bersama siap-siap menikmati makanan yang dibuat si sulung. "Punya aku kebanyakan, Ai," ucap Hujan saat mengaduk makanannya yang begitu penuh di dalam mangkuk. "Biar cepat gede, Jan," jawab Air sambil menarik mangkuk gadis itu untuk memindahkan sebagian isinya ke dalam mangkuknya. "Tapi ini emang banyak banget." Air hanya tersenyum sembari menggeser lagi mangkuk milik Hujan agar gadis itu cepat bisa menikmati mie-nya yang masih mengepulkan asap. Semuanya makan dengan lahap tanpa sisa, dengan diselingi obrolan ringan dan candaan-candaan kecil yang akhirnya mengundang gelak tawa. "Abang mau makan?" tanya Melisa saat Langit turun dari kamar cahaya. "Ya bun, adek juga mau makan, ini udah waktunya minum obat lagi," jawabnya sambil duduk dan ikut bergabung dengan yang lainnya. Melisa langsung menghangatkan masakannya, kemudian menatanya di sebuah nampan yang ia isi dengan lauk dan sayur, serta 2 piring nasi hangat. "Habiskan ya," titah Melisa kepada anak angkatnya yang merangkap sebagai calon menantunya itu. "Siap bun." Kakak pria tampan itu kini tidak ada lagi guratan khawatir di wajahnya. Melisa menatap punggung Langit dengan perasaan haru. Bagaimanapun dia begitu sangat bahagia bisa menitipkan putri cantiknya yang begitu lemah kepada pemuda yang penyabar dan penuh kasih sayang. Bumi dan Kahyangan yang sudah saling bergandengan tangan kini berjalan menuju lift setelah berpamitan pada keluarga untuk pulang. Tak ada senyum di wajah cantik Yayang seperti saat di dalam rumah. "Aku mohon, jangan pikirkan itu lagi," pinta Bumi yang menarik tubuh langsing gadisnya ke dalam pelukannya. "Beri aku waktu untuk mengatakan semuanya. Aku berjanji kita akan melewatinya bersama." "Bukankah lebih cepat lebih baik, Bu?" ucap Kahyangan yang masih dalam dekapan Bumi. "Aku tahu sayang." Tring, menyelip dan terbukanya pintu kotak besi itu membuat pasangan muda yang sedang dimabuk cinta langsung mengurai pelukannya. Keduanya berjalan sambil menuju area parkir apartemen. Mobil pun melesat dengan kecepatan sedang menuju rumah pemilik hatinya. "Besok aku ada kuliah lagi, habis itu akan menemani anak-anak seperti biasa. Tapi aku belum tahu apakah Ai akan ikut atau tidak," ucap Kahyangan yang nampak sedikit kebingungan. "Aku akan menemanimu. Aku dan kakak sudah mengajukan cuti beberapa hari." Kahyangan menoleh sambil menautkan kedua alisnya. Tentu itu membuat Bumi tergagah karena gemas melihat raut wajah gadis itu. "Wajahku sama dengan kakak, anggap saja aku kakak bagaimana?" Kahyangan tersenyum simpul sambil mengusap pipi kiri Bumi dengan tangan lembutnya. "Kamu ya kamu, air ya air, kalian tentu berbeda bagiku," ucap Kahyangan. Bumi mengusap kepala Kahyangan. Dia sedang menahan rasa ingin mencium kening gadis itu karena merasa bahagia. Sebab tentunya hanya ia yang ada di hati gadis itu, tidak peduli sedekat apa hubungan Kahyangan dengan sang kakak. Kereta besi mewahnya kini sudah berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang nampak selalu sepi karena memang Kahyangan hanya tinggal berdua dengan sang ibu. "Masuk dulu yuk, ibu juga belum tidur kayaknya," ajak gadis itu setelah melepas hatbelnya. Bumi hanya mengangguk. Kini keduanya turun dari mobil, kemudian berjalan bergandengan menuju pintu rumah. Kahyangan langsung membuka pintu yang memang belum terkunci. "Bu, Yayang pulang." Gadis itu segera memeluk wanita parubaya yang sedang duduk di kursi meja makan dengan setumpuk kertas di atasnya.
Iya sayang, jawab ibu. Bumi hanya tersenyum tipis saat melihat betapa manisnya ibu memperlakukan anak semata wayangnya itu sama persis dengan mamanya. Bu, sapa Bumi. Ibu pun langsung memeluk hangat pemuda yang kini menjadi sandaran hati putrinya itu. Apa kabar Bumi? Tanya ibu setelah mengurai pelukannya. Baik, ibu sendiri bagaimana? Seperti yang kamu lihat, semua baik-baik saja, sahutnya dengan senyum khas memancarkan aura keibuan. Hatinya kembali berdebar hebat saat lagi dan lagi menangkap sebuah pajangan yang menempel di sisi jam dinding. Matanya mulai memanah seakan ingin menolak takdir yang sedang dihadapi. Ada cinta segitiga di antara kita, aku, kamu, dan Tuhan. Kepergian Bumi dan Kahyangan dan kembalinya Reza serta Melisa ke kamar membuat Hujan merasa tidak nyaman berdua dengan air di dapur. Keduanya masih duduk berdampingan di meja makan. Gue mau pulang, pinta gadis berambut sebau itu. Ngapain? Emang Bunda udah pulang? Tanya Air yang sibuk memainkan jari-jari lentik Hujan yang menurutnya sangat lucu. Katanya lagi di jalan, 2 jam lagi sampai rumah. Jawab Hujan. Gadis itu sedang merasakan debaran jantung yang luar biasa dahsyatnya. Air tidak menjawab. Dia diam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Entah apa yang ada dalam pikiran pemuda itu. Yang jelas dia tidak ingin mengabulkan keinginan Hujan yang masih berharap Air mau mengantarnya pulang malam ini. Ai, panggil Hujan dengan begitu lembut, tidak seperti biasanya. Gue pulang ya, pintanya lagi. Air menggelengkan kepalanya setelah menoleh dan saling menatap. Besok gue antar lo pulang, malam ini tetap nginep dan tidur di kamar gue, ngerti? Ucapnya tidak ingin dibantah. Hujan bergeming, dia ingin menolak tapi hatinya terlalu takut untuk mengatakan tidak saat tatapan mereka saling bertemu. Mata itu begitu tajam menyorot. Pagi banget ya, banyak yang harus kita siapin buat pernikahan ini. Iya Bawel, saut Air sambil bangun dari duduknya dan menarik tangan Hujan. Yuk tidur, ajaknya kemudian. Keduanya naik secara bersamaan menuju kamar si sulung di lantai atas. Air sempat menoleh sejenak ke kamar adiknya untuk melihat kondisi Cahaya.